Erick Thohir mengirimkan peringatan keras. Jangan ulangi kesalahan saat melawan Australia. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi masalah datang silih berganti dari badai cedera hingga pemain kunci yang absen. Lalu, apakah Garuda siap membuktikan diri? Ini kisah perjuangan terakhir menuju sejarah. Waktu terus berjalan, dan kini kita memasuki fase yang paling menentukan. Timnas Indonesia hanya memiliki 2 laga tersisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan yang akan menentukan apakah mimpi Garuda untuk terbang ke panggung dunia akan terus hidup atau justru kandas di tengah jalan. Lawannya bukan tim sembarangan, Cina dan Jepang, 2 kekuatan besar di sepak bola Asia yang siap menguji sejauh mana kesiapan skuad merah putih. Namun sebelum pertandingan berlangsung, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah memberikan peringatan keras kepada seluruh skuad. Satu kalimat yang tegas, penuh makna, dan menyimpan pengalaman pahit. Jangan ulangi kesalahan saat melawan Australia. Ya, publik tentu belum lupa. Tanggal 20 Maret 2025, di Sydney Football Stadium, Indonesia mengalami kekalahan yang menyakitkan. Skor akhir 1-5 untuk Australia. Bukan hanya kalah skor, tapi juga kalah secara mental dan taktik. Kelebihan percaya diri membuat timnas tampil terlalu terbuka. Garis pertahanan tinggi, tanpa antisipasi yang matang, justru menjadi sasaran empuk bagi serangan balik cepat dari Socherus. Sebuah pelajaran yang sangat mahal. Namun dari keterpurukan itulah muncul perbaikan. Hanya 5 hari berselang, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan pendekatan permainan yang lebih tenang, sabar, dan terorganisir, Garuda berhasil memetik kemenangan tipis 1-0. Bukan hanya soal skor, tetapi tentang bagaimana tim mampu bangkit dan memperbaiki diri dalam waktu singkat. Tapi tantangan belum berakhir. Menjelang laga kontra Cina yang akan digelar pada 5 Juni 2025, masalah kembali menghantui skuad Garuda. 2 pilar penting dipastikan absen karena akumulasi kartu Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes. Marcelino, sebagai playmaker muda yang kreatif, selama ini jadi jantung serangan timnas. Sementara Maarten Paes, penjaga gawang utama, telah menunjukkan konsistensi luar biasa di bawah Mistar. Kehilangan keduanya jelas bukan hal sepele, bukan hanya soal nama besar, tapi tentang pengaruh mereka di lapangan yang sudah terbukti vital dalam beberapa laga terakhir. Dan belum cukup sampai di situ. Lini belakang Indonesia juga dalam kondisi rawan. Kevin Dix, bek kanan utama yang bermain untuk FC Copenhagen, mengalami cedera cukup serius yang membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat. Di sisi lain, Dean James, bek kiri andalan dari Go Ahead Eagles, juga sempat menepi selama 3 pekan karena cedera hamstring. Dean bukan pemain biasa. Musim ini, ia tampil dalam 23 pertandingan, dan sudah menyumbang 2 gol serta 2 assist. Statistik yang cukup impresif untuk seorang bek kiri, sekaligus menegaskan pentingnya perannya di timnas. Namun, ada sedikit angin segar. Dean James dikabarkan sudah kembali ke sesi latihan bersama klubnya, dan berpotensi tampil saat Go Ahead menjamu PS Zwolle di akhir pekan. Yang menarik, laga itu juga akan mempertemukan 2 pemain timnas Indonesia, karena di kubu Zwolle ada Eliano Reijnders, gelandang muda yang juga jadi bagian dari skuad Garuda. Laga itu bisa jadi ajang pembuktian bagi Dean untuk menunjukkan bahwa dia siap kembali ke tim nasional dalam kondisi terbaik. Tapi pertanyaan besar kini tertuju ke pertandingan pertama, yang akan dihadapi Garuda melawan Cina. Cina datang bukan dengan tangan kosong. Striker andalan mereka sedang berada dalam performa puncak. 3 gol dari 4 laga terakhir menjadi sinyal bahaya bagi lini belakang Indonesia yang sedang pincang.
Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal, dan mengingat kondisi pertahanan yang belum sepenuhnya pulih, kerjasama serta komunikasi antar pemain akan menjadi kunci. Setelah menghadapi Cina di Sugibika, Indonesia akan langsung terbang ke Jepang 5 hari kemudian untuk menghadapi tantangan terakhir di babak ini. Bermain di Suita City Football Stadium jelas bukan tugas yang ringan. Jepang dikenal solid, cepat, dan disiplin. Mereka takkan memberi ruang sedikit pun jika Indonesia tampil setengah hati. Dua laga ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah ujian mental, taktik, dan karakter bagi seluruh tim. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Hasil dari 2 kemenangan, 3 kali seri, dan 3 kekalahan. Masih terbuka peluang untuk lolos, tapi itu hanya bisa diraih dengan performa terbaik di 2 laga pamungkas. Kini tinggal 2 pertandingan penentu, 2 kali 90 menit yang akan mencatat sejarah. Apakah Garuda mampu bangkit dari segala keterbatasan dan mengepakkan sayapnya menuju babak selanjutnya?